Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwita B di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan bahas terkait project management basic. Bagaimana sih kita mengelola project kita dengan checklist kita. Kita mulai dari project pertama Anda. Di sini pastikan plan the work dan walk the plan. Ya, rencanakan apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda rencanakan. Kita mulai dari Anda buat checklist dari gambar berikut ini. Anda bisa memulai proyek Anda ya terkait nanti misalnya kalau kita bicara tugas kuliah, goalnya Anda apa sih gitu ya. Ada dari poin di sini Anda bisa memulai karena langkah pertama adalah memulainya. Anda melakukan inisiasi terkait tujuan proyek Anda ya, jadwal, ruang lingkupnya, sumber dayanya siapa, timnya siapa aja. Dimulai dengan melakukan ekspektasi dengan pemangku kepentingan ya. Jadi sekali lagi inisiasi adalah melakukan pemulaian proyek pertama kali. Kemudian yang kedua adalah melakukan planning atau perencanaan yang akan Anda kerjakan. Apakah proyek ini berumur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau biasanya untuk Anda adalah 1 semester. Jadi tentukan di perencanaan di sini. Kemudian cara melakukan eksekusinya, butuh berapa lama. Dan kemudian rilis untuk melakukan proyek Anda. Perlu di minggu keberapa atau bulan keberapa, itu harus Anda rencanakan. Dan pastinya dari setiap proyek Anda harus ada closingnya. Ini selesainya kapan? Kayak gitu ya. Nah, sebelum Anda masuk ke ruang lingkup proyek baru, Anda perlu memahami terkait ruang lingkup proyek Anda. Ya, di sini bukan hal yang sama dengan perencanaan. Namun di sini lebih membutuhkan hal yang lengkap dari pola pikir yang berbeda. Jadi kalau Anda biasa bekerja tim, nanti akan ada Anda melihat banyak perbedaan yang harus menuju goal yang sama. Ya, nah di sini saat melakukan scoping sebuah proyek, Anda perlu meningkatkan pola pemikiran Anda. Sekarang kita bahas terkait perlukah kontrak dalam setiap proyek Anda. Jadi kalau kita bicara spesifikasi, syarat, dan ketentuan yang perlu disertakan dalam perjanjian pengembangan bersama, cukup tangkap fakta bahwa Anda memerlukan kontrak tersebut. Anda dan tim Anda akan membahas detail kontrak itu nanti karena itu hal yang penting di ruang lingkup pengerjaan Anda. Jadi Anda harus bekerja secara realistis ya. Masuk akal kan bahwa kita menandatangani kontrak mulai yang kapan, selesainya kapan, itu harus jelas. Kemudian kalau kita bicara scoping di sini, scoping project di sini sebaiknya Anda melibatkan pemeriksaan yang sistematis dari lingkungan proyek Anda dan kelayakan teknis di mana keputusan kendala proyek bisa dikembangkan dengan data aktual. Nah, tugas Anda di sini adalah mencari tahu tujuan proyek yang Anda kerjakan sebenarnya untuk apa. Sebagai langkah awal untuk pertama bagi Anda yang lagi belajar untuk proyek, setiap proyek dan manajer proyek itu perlu pengalaman atau tidak, itu sering ada pertanyaan seperti itu. Ya, nah Anda di sini bisa mulai bertanya kepada orang yang penting yang menurut Anda mengetahui informasi terkait proyek tersebut. Karena orang-orang penting di sini adalah sebagai pemangku kepentingan. Sekarang Anda bisa menebak orang penting itu siapa, gitu ya. Dan kami akan membuat membuat satu yang membuat Anda penasaran sedikit. Jadi orang penting di sini yang perlu Anda pikirkan adalah tujuan pembuatan proyeknya tersebut. Nah, sekarang Anda bisa melihat gambar di sini terkait pertanyaan yang diajukan tentang John Doe dan Melanie. Ya, jadi di sini percakapan antara John Doe dan Melanie, apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan dari tim proyek ini gitu ya. Kemudian apa yang Anda lihat sebagai keluaran atau target dari proyek ini.
Dari sini Melanie menjawab, oke, jadi Anda membutuhkan kami untuk mengirimkan portal web yang terbaru untuk solusi pos pada akhir K3. Benar? Nah, dari sini, dari percakapan di sini, tujuan di sini adalah sebenarnya memahami apa yang menurut para VIP ini harus diproduksi atau dicapai oleh suatu proyek. Karena pada saat ini Anda sebenarnya hanya membutuhkan tujuan itu. Jadi, tetaplah fokus dan jangan sampai terganggu ketika pemangku kepentingan Anda. Ya, jadi Anda harus banyak diskusi dengan klien Anda. Nah, di sini adalah cari tahu siapa pengguna kepentingan utama. Siapa sih sebenarnya mereka? Ya, pastinya kalau Anda mengerjakan misalnya untuk proyek di tugas kuliah, misalnya klien Anda adalah pemerintahan atau kampus atau organisasi nirlaba, ya itulah pemangku kepentingan Anda. Anda harus memperhatikan apa yang dimauin mereka. Nah, sekarang Anda setelah memiliki tujuan proyek, Anda akan siap untuk mulai mengidentifikasinya sebagai pengguna kepentingannya. Nah, sekarang untuk saat ini Anda hanya fokus pada yang utama, maunya mereka apa. Anda fokus di sana. Kita akan kembali membuat daftar lengkap pengguna kepentingan nanti. A, B, C, Anda buat checklist seperti di awal tadi. Kemudian di sini akan menjadi mulai perencanaan pengelolaan, kemudian pengguna kepentingan Anda. Dan di sini Anda bisa menangkap. Kalau saya pribadi menggunakan Excel sudah cukup ya, aplikasi Excel. Tapi akan ada banyak aplikasi lain yang bisa Anda gunakan untuk membantu laporan proyek Anda. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan? Sekarang mulailah buat daftar orang-orang dalam organisasi Anda yang peduli terhadap proyek ini. Untuk saat ini, pastinya kalau kita bicara tugas kelompok dalam satu kelas, itu adalah tim Anda sebenarnya punya kemampuan di mana. Anda list kemampuan si A, B, C, D, Anda harus tahu sebagai project manajernya. Tangkap peran setiap orang dan apa yang mereka pedulikan dan hormati terhadap proyek tersebut. Sekarang, bicaralah satu sama lain dan diskusikan apa yang mereka lihat sebagai tujuan proyek dan apa kriteria keberhasilan proyek secara bersama. Kemudian Anda perlu konfirmasi pemahaman Anda tentang tujuan proyek supaya disebut sebagai proyek yang sukses. Dan Anda harus mulai membangun hubungan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan di sini. Yang di sini pastinya akan memakan waktu. Karena memang Anda harus melakukan komunikasi dengan mereka. Dan ini benar-benar membicarakan orang lain. Nah, Anda harus tahu nih, cara tahu untuk hambatan proyek yang tingkat tinggi itu apa. Yang perlu Anda pahami di titik ini, Anda harus memiliki tujuan proyek yang solid dan ide yang cukup bagus terkait siapa pemangku kepentingan utama. Apakah perusahaan, pemerintahan, UMKM, ataupun untuk personal. Bicaralah dengan mereka apa yang menjadi target mereka. Batasan 3 tersebut adalah konstruksi mendefinisikan hubungan terkait jadwal proyeknya, ruang lingkup proyeknya, dan sumber daya proyek yang Anda miliki. Anggap saja sebagai segitiga di sini, di mana kaki-kaki di sini mewakili sumber daya yang tersedia. Tanggal penyelesaian yang diharapkan atau jadwal dan ruang lingkup pekerjaan Anda. Nah, untuk mencari tahu kendala proyek yang tingkat tinggi, Anda bisa melihat gambaran yang ada di sini. Dimana kalau kita bicara proyek sebenarnya dari 3 gambar ini sama-sama segitiga. Sebenarnya yang dibahas di sini adalah terkait resource, kemudian scope, ruang lingkupnya, dan schedule, penjadwalan proyek itu sendiri. Jadi walaupun ada sama-sama segitiga, tapi kemungkinan akan ada permasalahan yang berbeda. Secara umum, hanya ada 2 hal yang perlu Anda ketahui di sini. Berkenaan dengan file jadwal proyek pada saat ini, dalam proyek tersebut, dan selesainya itu kapan. Jadi yang Anda jadikan kunci dalam proyek ini, mulai kapan, selesainya kapan. Itu yang jadi dasar Anda di awal. Nah, untuk lingkup pekerjaan tingkat tinggi, Anda bisa mengatakan di sini bahwa item-item yang ada menjadi hasil paling penting dari sudut pandang pemangku kepentingan Anda atau konsumen Anda. Jadi Anda perlu meluangkan waktu berbicara tentang bagaimana setiap pemangku kepentingan memandang hasil proyek dan apakah ini hanya awal pengumpulan persyaratan. Saya berikan contoh bahwa diskusi dengan pemangku
kepentingan Anda itu harus dilakukan ya. Jadi jangan mengerjakan berdasarkan pemahaman Anda. Anda harus ngajak bicara dengan klien Anda. Dan kemungkinan di sini pemangku kepentingan utama ini tidak akan mengetahui atau sangat peduli tentang detail spesifik. Sebaliknya, mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka ingin tim Anda mengembangkan portal web tersebut. Misalnya, ya, secara spesifik desain portal tersebut akan dikembangkan selama pengumpulan persyaratan di tahap perencanaan. Jadi, dari gambaran di sini Anda sebenarnya bisa memahami bahwa maunya klien apa, ya, itu sebaiknya ada di desain pas perencanaan. Jadi kalau ada permasalahan, ngeditnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi banyak diskusi, banyak sharing dengan klien Anda di tahap perencanaan. Dari saya cukup, tetap semangat untuk segera mengerjakan proyek. Terima kasih, jangan lupa ikuti terus channel Wiwit AB, like, subscribe, dan komentar untuk perbaikan video-video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.